warahmatullahi wabarakatuh. Bulan Januari, bulan semangat. Saat tepat belajar lagi. Kalau salam dijawab gak semangat, harus diulang sekali lagi. Boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Pak, Bu, sehat? Gimana kabar jenengan hari ini, Pak, Bu? Ya, Bapak Ibu, konon orang itu bisa diketahui backgroundnya dari mana ketika ditanya apa kabar Anda hari ini. Kalau ditanya, Pak, Bu, gimana jenengan kabarnya? Kalau jawabannya, Alhamdulillah, niku dua kemungkinan. Kemungkinan pertama biasanya pernah mondok, minimal mondok Ramadan gitu. Kemungkinan yang kedua pernah ngajar TK. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Nah, gitu ya. Tadi saya dengar ada yang jawab luar biasa. Nah, kalau jawabannya luar biasa itu biasanya pernah ikut multi level marketing ya. MLM. Bisa. Balik kanan iso apa ora mboten enggak tahu ya. Bapak-Ibu sekalian, alhamdulillah yang terhormat Ketua Pengajian Majelis Al-Ikhlas ini yang luar biasa, apa Pak Taroni. Insyaallah mudah-mudahan jenengan senantiasa sehat, amin. Kemudian yang kami hormati Kepala RT RW seumur hidup. Mudah-mudahan beliau berdua jenengan senantiasa sehat, amin. Dan semua Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini, kita doa bareng-bareng, mudah-mudahan senantiasa sehat, amin. Banyak rezekinya, amin. Biar bisa segera bayar utangnya, amin. Nek waya utang-utangan mesti banter, amin. Nah, Bapak-Ibu sekalian, izin saya sebenarnya tidak asing di perumahan ini, nggih. Saya kebetulan alhamdulillah beberapa kali diajak beliau ini isi kajian subuh di Masjid GSI. Nah, mungkin beberapa sudah pernah ketemu. Nama saya Sahid, Bapak Ibu sekalian, Sahid. Nama lengkapnya Sahid Sumitro. Jadi kalau ketemu dimanapun tolong kita saling bersapa, nggih, sambung silaturahim. Pekerjaan saya apa? Saya itu sebenarnya trainer. Trainer itu apa sih? Trainer itu apa ya? Ya katanya orang ya trainer, ya motivator, ya saya sehari-hari banyak ngajar di perusahaan. Hari ini ngajar di Solo, Bang. Jadi pagi subuh sudah di Solo. Maghrib sudah sampai Surabaya lagi. Ngajar Pertamina di Solo hari ini. Kemudian hampir semua BUMN di Indonesia saya ngajar di sana. Ngajar bos-bos nih lho, Pak. Alhamdulillah. Tapi hobi seperti ini, kajian, belajar bersama, ini bagian dari panggilan hati. Karena ya di samping pernah makan di pondok pesantren, kemudian pernah juga belajar beberapa ilmu-ilmu yang mungkin insya Allah bermanfaat, yang alhamdulillah ketika saya berbagi ada kebahagiaan yang luar biasa. Dan mudah-mudahan pada malam hari ini kita akan belajar bareng. Mudah-mudahan waktu yang pendek ini nanti ada sesuatu yang bisa dibawa pulang. Amin. Amin. Niki pun siap belajar? Masih hidup semua? Oke. Saya izin mau berdiri dulu biar lebih dekat. Nah, Bu, sebelum saya menyampaikan materi, saya mau memastikan apakah jenengan itu di sini, badannya di sini, atau badan di sini, pikirannya di rumah, mikir jemuran, mikir besok makan apa. Coba saya mau uji fokus.
Yes, ini ngajinya agak beda sama yang ini ya, sama biasanya, nggih. Saya tawarin jenengan mau ngaji sambil serius alamat tentengi atau sambil happy bahagia dapat ilmu. Boleh pilih pun. Oke. Kalau syarat bahagia itu cuma satu, minimal bisa tersenyum. Nah, sekarang coba berikan senyum terindah pada orang yang ada di sampingnya. Iya. Pak, Bu, senyum itu gratis napa bayar? Gratis. Nah, ada penelitian orang yang sulit sekali tersenyum biasanya hidupnya mewedit. Enggak, lawang sing gratis nama aja nggak mau apalagi yang bayar. Biasanya kalau dijak makan itu waktunya bayar pura-pura ke toilet ya. Gak metu-metu. Diintip dari jauh, bayar baru keluar gitu ya. Nah, minta tolong pangapunten ibu-ibu yang di belakang, ayu nere ibu-ibu di belakang. Maksudnya sepuh-sepuh tasik wayu-ayu, Bang. Masya Allah. Calon-calon wajahnya calon-calon wajah surga. Amin. Ada yang pengen cepat ke surga? Loh, ya kenapa sih? Sanjangnya pengen ke surga, ditanya ada yang pengen ke surga nggak ada yang ngajung. Yesus. Cepet. Minta tolong saya sebelum berbagi hari ini saya mau uji fokus. Cara uji fokus coba yang punya tangan kanan diangkat seperti ini, yang punya saja, yang nggak punya nggak usah. Wes niki pakai ngajine beda nggih. Katanya happy digerak-gerakan seperti ini, gerak-gerakan sambil disyukuri alhamdulillah masih bisa bergerak. Alhamdulillah. Pangapunten nek niki sakit napa niku sampai ngeten-ngeten nggak enak nggih, sehat. Terus digerakkan seperti ini. Oke. Yang satunya. Oke, seperti ini. Kalau ada bau-bau baru, dinikmati saja. Wangi, alhamdulillah. Yang kiri diturunkan, yang kiri. Ganti yang kanan aja, yang kanan. Oke, digerakkan seperti ini. Kemudian telunjuknya dikeluarkan. Yang punya telunjuk, Pak, jariku jempol semua. Ya wes, gak apa-apa ya. Yo, telunjuk diputar-putar seperti ini. Putar. Nah, sekarang coba iki dijak apa ya? Pokoke manut nggih. Dibalik balik. Ini kalau nggak bisa muter berarti otaknya bermasalah ya. Nah, sekarang minta tolong semuanya fokus pegang dagunya masing-masing. Iya, dagu. Dagu, yang belakang dagu, Abah, Umi, dagu, dagu di mana, Mi? Abah yang di belakang, Abah. Iya. Ternyata warga GSI dagunya sudah pindah ke sini semua ya. Loh, contohnya gini kok. Ya, saya kan uji fokus mencontohkan yang salah gitu ya. Nah, ternyata jenengan semuanya warga GSI dagunya udah pindah ke sini semuanya ya. Alhamdulillah. Nah, supaya kita interaktif ya dan tidak ada yang ngantuk, minta tolong Pak, Bu, dengan segala hormat izin kalau saya sapa hai dijawab halo. Sakit? Hai. Halo. Masya Allah, ayu yang ganteng kabeh nggih. Halo. Hai. Halo. Hai. Halo. Hai. Ya Allah, dijawab apa sih iki? Wis pokoke manut mawon nggih. Insyaallah hadirnya kita di sini insyaallah barokah. Amin. Amin. Nah, Bapak Ibu, sekali lagi tolong sekarang sebelum mulai tangannya lagi. Letakkan di orang yang ada di sampingnya, pundaknya. Nah, ngeten. Nah, minta tolong tirukan saya nggih, Pak, Bu. Pak, Bu. Permisi nggih. Nuwun sewu, minta maaf, mau mengingatkan, ngaji segera dimulai. Tolong fokus, semangat, jangan WA-an aja, jangan HP-an aja. Ayo HP-nya disimpan di tas. Matur suwun. Ganti yang kiri.
Nah, ini kalau ada nggak enak hati, dendam pribadi, kesempatan ya. Pun happy mawon nggih. Ayo, Pak Bu. Pak Bu. Matur suwun. Matur sakalangkong. Matur thank you. Xie. Arigato gozaimasu. Sudah diingetin. Sampean juga. Aja ngomong tok ae. Aja ngapa-ngop ae. Ayo semangat ngaji. Awas lo ya. Kalau ngantuk ae tak iliki tik jenengan. Matur suwun. Oke. Terus sanjange happy. Ini ngaji opo wis pokoke happy malam ini nggih. Malam ini. Saya kalau ngajar di perusahaan ya gini, Bu. Karena waktunya panjang, saya ngajar 2 hari. Ya harus happy. Kalau nggak happy, wah nanti berat gitu ya. Nah, Pak Bu, izin sebelum saya mulai, saya mau menyampaikan pesan. Saya alhamdulillah diberi Allah itu apa ya? Ya sedikit ilmu gitu ya. Biasa dimintai oleh pemerintah untuk membantu anak-anak, terutama anak-anak yang stres. Bukan tapi buat sampai owah loh nggih. Buat sampai owah. Jadi saya praktisi psikologi, kemudian biasa membantu orang tua, keluarga itu insya Allah yang awalnya sudah mau firaq bisa, insya Allah nggak jadi, ngaten, alhamdulillah. Biasa memberikan konselor. Baik Bapak Ibu, malam hari ini kita akan belajar bersama tentang ikhlas itu apa? Ikhlas menjadi kaya. Nah, sinten di tempat ini yang pengen kaya? Loh, sing ngacung mek niki tok iku. Sing belakang nggak ada yang pengen kaya? Loh, nggak ada yang ngacung toh? Dalam sebuah riwayat nanti nanya beliau, itu Allah itu ngendikan ngeten, wahai para malaikatku, ta'al sini. Naam ya Allah, apa ya Allah? Tuh turun tuh ke perumahan GSI. Loh, ngapain di GSI ya Allah? Mereka hari ini lagi belajar, lagi ngaji. Nah, majelis-majelis seperti ini Allah turunkan para malaikatnya. Dan kabar baiknya, malaikat itu nanti akan mencatat siapa yang hari ini serius berdoa dan belajar. Makanya saya tanya, siapa yang pengen kaya? Saya. Dicatat sama malaikat. Pengen soge. Tapi saya gak ngacung blas. Apa sih iku? Dicatat sama malaikat. Iki gak niat ya Allah, gak jelas blas sih. GJ. Dilaporkan nanti ya. Maka saya mau nanya lagi, siapa yang pengen kaya? Mulai akeh. Mulai gak malu-malu. Nah, siapa yang belum siap kaya? Nggak ada? Kita itu rata-rata, saya yang jenengan, kita itu rata-rata tahan banget sama yang namanya miskin. Tapi kita rata-rata nggak tahan sama yang namanya kaya. Waktu masih hidup biasa-biasa aja Pak, hartanya belum banyak, waduh, ngawatu, ibadah ndak karo-karuan, waduh, ndongaku sampai wes. Setelah semoge, mulai lali. Berarti kita itu tahan di miskin, nggak kuat di kaya. Di sini ada orangnya? Ada. Datang. Duduk sebelah mana? Oh, baik semua, alhamdulillah. Nah, ini hari ini kita akan belajar bagaimana kita itu ikhlas menjadi kaya. Yang harus dipahami satu esensinya dulu, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan kita sebenarnya sudah kita itu lahir procot, DNA kita sudah DNA sultan. Sultan. Di Indonesia siapa yang sultan? Raffi Ahmad. Siapa lagi? Pak Bambang. Abah Fat. Sultan semuanya.
Nah, nanti jenengan googling ya, jenengan googling. Ini data, semuanya based on data. Supaya kita aware, kita paham bahwa kita tuh soge gak karu-karuan. Cuman kita nggak nyadar. Nah, data yang pertama, bahwa kita itu luar biasa soge pakai pol. Di setiap tubuh saya dan jenengan, ketika Allah sudah menciptakan kita, itu nanti di googling aja, ada 30 sampai 40 ribu triliun sel di dalam tubuh kita. Berapa? 30 sampai 40 triliun sel. Niku titik napa tuwicik napa akeh napa akeh. Di googling aja nanti datanya. Nah, itu ngomong ngawur ndak? Sains. Pakar kedokteran meneliti, ternyata dari 30 sampai 40 triliun sel itu terus di zoom in, sampai paling dasar. Ternyata kita selama ini memakainya hanya 10%, 90% masih kosong. Artinya sel dalam tubuh kita ini 30 sampai 40 triliun sel, itu selnya itu setiap 24 jam bekerja. Dia tidak pernah cuti, tidak pernah mogok, nggak pernah protes, nggak pernah apa lagi ya. 24 jam. Contoh misalnya jantung pernah tak izin cuti. Stop, kesel aku, tak presik, nggak pernah. Atau misalnya kalau jantung pakai token misalnya, sampean gorong syukur, sampean gorong bayar, tokennya presik sak jam. Kira-kira jenengan? Masya Allah Pak, setelah baca data ini Pak, Masya Allah, ternyata kita tuh soge 30 sampai 40 triliun sel. Pertanyaannya adalah, rekening jenengan kira-kira sudah sampai di situ apa belum? Yo, nah, harusnya sama, harusnya. Kalau satu sel itu nilainya Rp1, berarti harusnya nilai kita atau di rekening kita sebanyak 30 sampai 40 triliun. Ya Allah, hari ini kita sadar apa mboten niki? Sadar nggih? Sesuk niki paham napa paham banget? Oh, nggih, alhamdulillah. Bisa diterima nggih? Nah, jadi betapa kayanya kita. 30 sampai 40 triliun sel, dan ternyata yang kita pakai selama ini cuma 10%. Kemudian para ahli astronomi meneliti lagi. Kalau tadi pakar kedokteran, ini penelitian ini dikembangin, dijadikan satu. Para ahli astronomi meneliti planet-planet yang ada di sekitar kita itu satu planet, kemudian didekatin, di zoom, ternyata satu planet itu di dalamnya terdapat energi yang luar biasa, dan ternyata nilainya sama 30 sampai 40 triliun. Dan ternyata ruang kosongnya sama 90%. 90% itu apa? Terus diteliti lagi. Dan ternyata 90% itu ternyata adalah ruang kosong yang berupa cinta. Cinta dari siapa? Cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sangat alignment, sangat relate, sangat berhubungan dengan ayat-ayat Allah di dalam Al-Qur'an. Surat Quran surat As-Sad 72. Kemudian Al-Hijr ayat berapa itu? 29 kalau nggak salah itu ya. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi mir ruhi faqaulahu sajidin. Kemudian surat proses penciptaan manusia itu surat apa ya? Ad-Dariyat mungkin ya. Kemudian wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kemudian surat Al-Baqarah wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi kita mesti sadar, kalau kita mau super duper kaya, kita mau sadar siapa kita ini. Yang pertama, siapa sih kita ini? Siapa sih Abah Fat ini? Siapa sih Pak Bambang? Siapa sih dan sebagainya? Harus sadar. Selama ini jenengan sadar napa pingsan? Nah, harus disadari siapa sih saya ini. Oh, kalau dilihat dari Al-Quran, oh, saya adalah, yang pertama saya adalah khalifah, pemimpin. Bagi siapa? Bagi diri sendiri. Maka
jika belum bisa mengenali diri, akan sulit untuk memimpin keluarga. Lah diri sendiri nggak kenal, gimana bisa memimpin? Kemudian kalau sudah kenal diri sendiri, oh ternyata saya ini kaya, ternyata saya ini luar biasa, ternyata ada 30-40 triliun sel, dan ternyata saya itu percikan energi cinta tanpa batas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah. Nah, kalau sudah kenal seperti itu, baru naik level. Naik level. Oh, saya kalau sudah kenal diri sendiri, saya kalau itu bisa memimpin nih. Memimpin dengan apa? Dengan cinta. 90% dimaksimalkan. Terus dengan cinta, cinta, dan cinta. Enak rasanya. Nah, kemudian masih hidup nih? Masih ya? Alhamdulillah. Nah, niku dari sel mawon 30-40 triliun sel, dan ternyata diteliti dari unsur yang lain, Bapak Ibu, ambaan kita, nafas kita. Nah, ini seringkali saya sampaikan ya, nafas kita ini nanti silakan di googling ya. Ini pernah di jurnal ini pernah dipublish oleh Universitas Islam Syarif Hidayatullah Jakarta, kemudian banyak kampus yang sudah mempublish ini jadi jurnal internasional. Nafas kita ini dalam 24 jam jenengan ambaan, ternyata ada 2.880 liter oksigen yang kita hirup. Harga oksigen per liter 25.000, tinggal ngalikan dikali 24 jam. Nah, berapa? 2880 dikali 25.000 dikali 24 jam. Kemudian nitrogen, ternyata kita nggak hanya menghirup nitrogen, tapi nggak hanya menghirup oksigen, tapi juga nitrogen. Nitrogen yang kita hirup berapa? 11.376. Harga per liter 10.000, tinggal ngalikan. Dan ternyata dalam 1 bulan dikali di jumlah total nilainya berapa? 5,4 miliar dari ambaan jenengan tok. Pengumuman. Tangannya digerakkan seperti ini, letakkan di orang yang ada di sampingnya. Oke, Pak, Bu, sampean sadar ya, kudu sadar. Malam hari ini harus nyadar kalau jenengan iku sewogeh powol. Mangkane talah, ojo sambatan ojo ngeluh sampean iku sewogeh. Ayo tobat. Ganti yang kiri. Ayo pembalasan. Yuk, Pak, Bu, sampean juga tobato, nyadaro, sambat penggaweane. Awas lo ya. Kalau besok masih sambat, tak laporin Abafat. Matur suwun. Nah, Bapak-Ibu proposal. Nah, berarti kita itu kaya apa kaya banget? Selnya aja 30-40 triliun. Ambaan berapa? 5 miliar. 1 tahun 60 miliar lebih pengumuman. Ada tak orang gang sini setahun itu bisa mengumpulkan harta 60 miliar? Ada? 1 bulan 5 miliar ada? Sak korupsi nih masih sulit ngumpulin segitu. Dan itu akan aman kalau nggak konangan. Makanya Pak, Bu, kita tuh sogeh pakai pol Pak, sogeh. Dan itu ternyata cara memaksimalkan yang 90% tadi, cara utamanya cukup 1. Apa itu? Apa? Bersyukur. Dan ini Pak, karena saya tuh senang penelitian, senang baca, senang Quran. Pasti penelitian itu dicoding, dikumpulin semuanya. Istri saya juga seorang peneliti gitu ya. Kami saling saling membantu seperti itu, karena orang-orang itu kalau mau naik level, mau jadi doktor, mau jadi profesor, biasanya yang bantu istri saya. Bantu jurnal-jurnalnya, bantu. Kalau buku saya yang bantu biasanya gitu. Nulis buku, nerbitin buku gitu. Nah, di sana udah banyak sekali jurnal-jurnal yang menjelaskan bahwa
Oh, ternyata orang barat itu Pak neliti tentang syukur. Syukur itu bisa menyembuhkan penyakit apapun, termasuk penyakit kanker alias kantong kering. Di sini ada yang kantongnya kering? Ada? Banyak? Ojo banter-banter, Bu. Nah, syukur Pak, pintu masuk untuk mengakses 90% namanya syukur. Nah, dan banyak sekali kita yang lupa. Karena apa? Setiap hari kita itu seolah-olah nggak ada apa-apa. Setiap hari seolah-olah kita itu sudah menikmati semuanya. Nggak ada, masih sehat kok, biasa aja. Meripat ini, mata ini, coba kalau tiba-tiba kena hewan, aduh, kelilipan sampai bengkak, harus diperban gini. Kita tersiksa? Tersiksa. Tapi ketika masih begini, kita jarang mensyukurinya. Baru kalau begini, aduh, ya, tersiksa. Apalagi kalau loro untu. Ketika nggak sakit, pernah syukur, ya Allah, makasih gigi, makasih. Meskipun ompong, makasih. Pernah? Nah, itu. Hal-hal kecil kalau disyukuri itu membuka gerbang kelimpahan. 90% aktif dan data. Tangannya. Letakkan lagi. Mangkane tala. Ayo tala. Syukur. Bersyukur. Ojo sambat. Ingat lo ya. Awas lo ya. Syukur. Sampai dendam gitu. Syukur gitu. Kata dendam pribadi gitu ini. Nah, sadar gak kalau kita sugih ya? Sadar? Kebanyakan kita itu apa ya? Mengasumsikan kaya itu dengan apa? Uang, dengan materi. Ini ada yang salah kaprah. Mutawalli Asy-Sya'rawi, ini mufti Mesir, sangat terkenal beliau ini. Beliau itu mengklasifikasi rezeki itu menjadi 4 tingkatan. Dan ternyata tingkatan paling bawah itu ketika orang itu cari rezeki berupa uang. Kata Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, kalau setiap hari orang sampai lupa waktu, pergi pagi, pulang petang, itu fokus cari duit, itu ternyata masih paling bawah. Nah, kalau udah itu tujuannya, capek. Uang itu semakin dikejar, dia akan semakin lari. Sebagaimana harus dibalik, bagaimana dia mengejar kita. Jinak-jinak merpati, engkau dikejar, engkau berlari, bagaimana caranya kamu bisa mengejar aku? Caranya gimana? Agar uang mengejar jenengan. Ya, gimana caranya? Selama ini jenengan ngejar uang, kamu tak kejar, tak datangin. Dia terus menjauh. Jenengan ngejar uang itu seperti ngejar bayang-bayang. Bayang-bayang itu selalu ada di depan kita. Semakin kita jalan, dia akan di depan kita. Loh, gimana caranya bayang-bayang ngejar jenengan, uang ngejar jenengan? Jenengan balik kanan. Balik kanan kemana? Balik kanan ke yang ngasih uang. Siapa yang ngasih uang? Allah. Balik kanan. Ya Allah, uang yang beredar di seluruh jagat Nusantara itu adalah milikmu. Lebih baik aku mendekat padamu agar uang datang padaku. Enak? Enak. Nah, jadi yang pertama harus disadari kita itu sugih pakai pol. Istilah sugih pol. Supaya kita beneran sugih, nah ada ilmunya ya, ada ilmunya. Nanti kita belajar. Jadi Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi membagi rezeki itu 4 paling bawah itu adalah rezeki berupa uang. Ini yang sering kita membuat kita bertengkar. Warisan dibagi, uang geger. Wis paling dasar soalnya. Apalagi ada ustadz dari Jakarta, dari mana-mana, pengajian minta DP dulu. Berarti masih di bawah banget. Ustadz bawah, meskipun namanya udah terkenal. Setiap pengajian aku DP 50%. Udah nggak simpati saya. Nah, level yang kedua, kata Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, tingkatan rezeki yang kedua itu adalah sehat.
Jadi ternyata sehat yang kita harapkan setiap hari itu menempati posisi yang kedua dari bawah. Sehat. Nah, apakah orang yang duitnya banyak sudah pasti sehat? Belum tentu. Belum tentu. Tonggoku mobilnya 46. Loh serius nih, semua merek ada. Baru semua. Koleksi terbaru selalu ada. Selalu ada. Saya nanya, bos, itu mobil dinaik semua? Enggak. Terus untuk apa? Ya, kayak kerja mas. Ya, namanya perusahaan ya, perusahaannya banyak, ada pride gitu ya, ada pengakuan seperti itu. Oh yes, itu urusan pebisnis lah ya, urusan pebisnis. Artinya, kemudian ketika ngobrol dan betapa terkejutnya saya, ketika diajak ngobrol, beliau membuka bajunya, ternyata separuh badannya sudah bukan ori, tapi mesin. Jadi kalau mau makan enak, harus beli obat dulu di Singapura. Beda sama jenengan pecel, hap, habis. Soto, hap, rawon, sini. Durian 10, hajar. Berarti jenengan bahagia. Jadi kalau ukuran bahagia itu uang, jenengan akan sakit hati. Sakit hati. Jenengan tahu Ria Ricis? Tahu ya? Betapa tersiksanya dia. Kapan hari posting beli Alphard. Ternyata di data internet itu, oh dia pernah mau bunuh diri. Karena apa? Karena dibully di netizen. Dibully bunuh diri. Banyak orang kaya yang mau bunuh diri. Banyak. Soge, tapi gak bahagia. Nah, sehat, tapi gak bahagia. Nah, jadi ternyata rezeki sehat itu nomor 2 dari bawah. Terus nomor 3 apa? Nah, ternyata nomor 3 itu adalah waladun, suami, istri, anak soleh soleha, itu adalah rezeki. Nomor 3. Nah, ini sepertinya istri yang soleha. Wow, bapak-bapak harus bersyukur. Berarti ini rezeki nomor 3. Nah, rezeki jangan sampai disia-siakan. Kudu diramut. Makhluk langka. Soalnya gak ono tunggale. Harus diramut penuh cinta. Mendua sehidup sesurga. Nah, jadi pasangan soleh, soleha, anak yang soleha, ini rezeki yang menempati posisi kedua dari atas. Kalau tadi itu dari bawah, paling bawah itu kesehatan, anak yang soleh-soleh, suami yang soleh, dan istri yang soleha. Nah, di sini ibu-ibunya soleha semua, ya, amin? Amin. Pak, ibu-ibunya ini ngamuan buat napa mboten, Pak? Mboten nggih? Mboten, soalnya di sini ya. Nanti kalau di rumah, Bu, bapaknya ngamuan apa mboten, Bu? Mboten. Alhamdulillah, nggak ada yang ngamuan. Alhamdulillah. Berarti insya Allah rezeki nomor 2 dari atas ini insya Allah benar-benar ada di gang ini. Amin. Amin. Dan ternyata rezeki yang paling atas itu adalah ridhonya Allah. Napa? Ridhonya Allah, Pak Bu. Itu rezeki teratas menurut Syekh Mutawalli Asy'arawi. Jadi kita hadir di kajian ini, ya Allah, ilahi anta maksudi waridhoka matlubi. Ya Allah, hanya engkau maksudku, hanya engkau yang tuju, dan saya hanya berharap ridhomu. Ketemu di sini. Tadi berangkat ada yang sangu pakpung, ada yang sangu apa namanya itu? Minyak kayu putih, fresh care. Ternyata setelah ngaji bareng, karena yang dicari ridhonya Allah, kok gergas ya, kok seger ya, kok waras ya. Berarti ridhonya Allah itu luar biasa. Mudah-mudahan yang flu pilek masuk angin waras semuanya. Amin. Amin. Ini katanya akas yang masuk angin ini. Tanggal tua. Loh, tanggal tua tuh Pak Sani Pak. Loh, orang yang kaya itu masa mikir tanggal tua. Triliunan jenengan, Bang. Wong ambekane 60 triliun, 5 miliar ulang. 60 miliar setahun. Berarti jenengan wis gak pernah mikir tanggal 6 tanggal tua. Wis
semua tanggal sama. Yang penting setiap hari, ya Allah makasih, ya Allah makasih, makasih, makasih. Halo. Bu, masih hidup? Masih. Oke. Nah, terus gimana caranya agar ilmu ikhlas ini, ikhlas menjadi kaya ini bisa kita terapin, agar kita itu bisa benar-benar ya minimal praktek sederhana, supaya apa? Supaya 90% tadi yang masih kosong itu benar-benar bisa kita rasakan. Nah, ternyata rumus pertama yang bisa kita lakukan. Tapi harus praktek. Kalau nggak praktek nggak bisa. Kami waktu itu disuruh praktek, Pak, Bu. Kami disuruh praktek 30 hari, 2 bulan, 60 hari, sampai 90 hari praktek. Alhamdulillah, benar-benar bisa benar-benar merasakan perubahan-perubahan dalam hidup. Nah, jenengan saya sarankan nanti juga praktek. Nah, ternyata untuk bisa mengakses yang 90% tadi, Pak, Bu, ini ilmu penting ya, ilmu penting bagi yang masih melek. Yang langsung sampai tangiyo ta. Cara yang pertama adalah sadar nafas syukur. Sadar nafas apa? Sadar nafas syukur. Sadar nafas apa? Coba diucapkan bareng-bareng. 1, sadar nafas syukur. Malih, 1. Sadar nafas syukur. 1. Sadar nafas syukur. Maksudnya apa sadar nafas syukur itu? Setiap kali ketika jenengan bernapas tuh jenengan sadar. Ya Allah, alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Disadari dan disyukuri. Terus ketika kita itu latihan ini tak loh. Bu, Pak, saya latihan ini tok. Saya dulu itu harus membayar, saya ikut les di banyak guru. Kira-kira habisnya ya hampir 30-40 juta. Hanya belajar betul, belajar ambekan itu loh, tapi dengan sadar. Dan ternyata dampaknya beda. Jadi nanti ketika mau tidur setelah ambil air wudhu, ambekan begini. Ya Allah, alhamdulillah ya Allah, menyadari nafas ini. Ingat nafas jenengan itu berapa nilainya? 5 miliar pengumuman setiap ambekan. Ya Allah, tapi nggak usah begini. Ya Allah 5 miliar. Ya Allah 5 miliar. Enggak juga begitu, okay? Disadari. Ya Allah, alhamdulillah. Ya Allah, alhamdulillah. Kalau seperti itu, maka sel-sel kita, sel-sel yang udah rusak itu mengalami yang namanya remodeling. Sel-sel yang rusak itu aktif kembali. Makanya dahsyatnya syukur itu di situ, Pak, Bu. Ini berdasarkan penelitian ya. Syukur itu bisa memproduksi hormon-hormon serotonin, hormon bahagia, hormon endorfin, hormon oksitosin. Jadi orang-orang yang biasanya wajahnya itu wajah kusam, kalau setiap hari nafas sadar nafas syukur, wah, jenengan perhatikan, wajahnya kok beda saiki ya. Kok saiki bercahaya, kinclong, penuh aura. Aura apa? Aura kasih lah di sana. Aura kasih. Jenengan ngikuti kali Pak RK nggih. Ya Allah. Nah, halo. Nah, jadi setiap malam sebelum tidur, setelah wudhu sadar nafas syukur. Ya Allah, alhamdulillah, sambil disadari betapa mahalnya nafas ini. Ya Allah, ketika jenengan sadar penuh di situ dan ada rasa bahagia, alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah. Kalau misalnya jenengan punya mengi, apa mengi niku? Asma. Nah, itu kesempatan melatihnya. Atau jenengan punya sakit bahu itu biasanya gampang ngamuan. Terus kalau dikasih saran itu gak nerima, gak iso. Tiba-tiba mak. Nah, biasanya sini sering sakit ya. Terus ada masalah di pinggang. Ini biasanya orang-orang gampang ngamuan dan sering nggak mau dengerin nasihat gitu ya.
Banyak di sini ya? Banyak di sini. Ketok teko wajahe ya. Nah, ketika jenengan latihan nafas, nanti dipraktekin saja. Ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Sambil ditahan, jenengan fokus pada yang sakit. Fokus pada yang sakit, misalnya di sini atau di bahu. Nah, kami praktek, Pak. Kamu udah praktek, sudah praktek. Saya dulu pernah kena ginjal lah gitu. Alhamdulillah sudah sembuh. Kemudian banyaklah hal-hal yang kesehatan yang mengganggu itu. Alhamdulillah dengan hanya melatih nafas. Termasuk orang-orang yang sering cemas, sering gelisah, sering resah dan gelisah. Ini lagunya siapa ini? Kelihatan umurnya berapa? Kok hafal Obi Mesak? Zaman saya juga nih Pak. Jadi Pak, ambaan Allah ya Allah, alhamdulillah. Kalau ada yang sakit, fokus di yang sakit. Nah, sambil dirasakan, berhenti di situ, dirasakan. Kemudian ketika menghembuskan nafas, itu rasakan. Sakit itu karena ada saraf yang nggak lancar. Kemudian ketika menghembuskan nafas, alhamdulillah. Itu bayangkan saraf yang nggak lancar tiba-tiba lancar. Tarik nafas lagi, ya Allah, alhamdulillah. 2-3 kali sambil dirasakan, kok enak ya. Nah, wes, gak perlu tuku obat. Alhamdulillah. Sehat itu murah kalau tahu caranya. Caranya napas syukur. Setiap napas itu Pak, ya Allah, alhamdulillah. Ya Allah, alhamdulillah. Ya Allah, alhamdulillah. Bisa? Bisa nggih? Praktek? Mau? Tangannya. Oke, letakkan di sampingnya. Ingat lo ya. Awas lo ya. Janji lo ya. Praktek nafas syukur setiap hari. Eling setiap hari. Awas lo ya. Kelihatan. Kalau enggak praktek, berarti masih sering marah-marah. Oke, ganti yang kiri. Oke, sampean juga. Ingat, awas, butuh praktek. Kalau besok saya lihat wajahnya kusam, kumus, berarti nggak praktek. Masih murung-mireng. Awas lo ya. Tak tunggu di perempatan. Praktek Pak Bu. Nah, yang pertama itu ya, nafas, syukur. Sambil terus dilihat pasangan kita, istri kita, ya Allah, alhamdulillah saya urip. Ya alhamdulillah toh masih hidup. Coba kalau nggak ada, dewean ketap. Loh ada loh Pak, seorang pejabat seorang pejabat itu bilang begini, sambil di podium nangis beliau itu perempuan. Ketika nangis sambil terseduh-seduh, tiba-tiba dia itu mengatakan, saya tuh ingat suamiku. Dia itu dulu waktu masih hidup ngoroknya, masya Allah bau banget. Jangan Bu guyune W-kelas Bu. Kata, kok padha karo bojoku ya. Orang ibu anter. Saya dulu marah-marah, kata pejabat ini. Dulu marah-marah, gak bisa turun aku. Bapak ini pancet ya. Sampai suatu ketika beliau sakit. Ketika beliau sakit, sudah koma gitu. Beliau masih ngorok. Sampai beliau itu dengar suara ngoroknya sendiri ketika nazar. Kemudian tidak tahu entah gimana sadar, nanya ke istrinya, suara apa itu? Oh itu suara anjing menggonggong. Kamu tidur lagi. Padahal itu suara ngoroknya. Dan alhamdulillah bapaknya meninggal dunia. Ketika meninggal dunia beliau sedih. Dan ketika di podium pejabat ini menyampaikan, air matanya meleleh, yang paling saya rindukan adalah suara ngoroknya.
itu artinya dia masih hidup. Sekarang saya nggak pernah dengar lagi suara ngoroknya, karena dia udah nggak ada. Maka Pak Bu, kalau punya bojo nek ngoroke banter, ojo diseneni ae. Disyukuri, berarti dia masih hidup. Sok seneni ya. Engko nek gak ono buruk. Ya Allah, iya, meskipun ngoroke banter, tapi dia sudah sekian puluh tahun bersamaku. Jadi yang pertama nafas syukur, dilihat semuanya, alhamdulillah ya Allah, cek urip, cek sehat. Yang kedua ini penting ini penting. Yang kedua, tolong sambil dibayangin, doakan minimal 10 orang. Minimal 10 orang, doakan. Siapa yang didoain? Ring 1 dulu. Ring 1 itu siapa? Orang tua, terus anak, istri, keluarga lah. Ring 2 siapa? Teman-teman. Dan yang penting lagi adalah jangan lupa doain orang sing mbau wencek nang jenengan. Gak nyaur utang, pancet ta. Gak nyaur utang tuku mobil maneh. Kok isih urip. Daripada begitu jenengan doain. Mendoakan orang yang pernah nyakitin kita, itu enteng apa enteng banget? Serius. Ketemu deh. Jadi yang ajaib itu adalah ketika kita mendoakan orang, meskipun dia pernah nyakitin kita, pernah mendolimi kita, pernah utang gak bayar atau pernah yang lain, tetap doain. Karena apa? Ternyata semakin kita banyak mendoakan orang, doa-doa itu akan balik pada kita. Seneng apa seneng? Seneng, Pak. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Dan jika engkau memberikan pertolongan, entah itu berupa doa pada orang lain, itu akan balik kepadamu. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan selain kebaikan itu sendiri. Maka ini jenengan hafal semua ayatnya. Pertanyaannya, praktek apa belum? Jenengan itu kakek ilmu tapi nggak praktek. Betul apa betul? Betul. Ilmu itu nggak akan pernah bisa merubah siapapun. Enggak. Yang bisa merubah itu adalah praktek. Tapi pakai ilmu yang dipelajari. Setuju? Setuju. Yang pertama, nafas sadar, nafas syukur. Yang kedua, mendoakan minimal 10 orang. Praktekin. Minimal 10 orang. Dan yang ketiga adalah, yang ketiga penting. Yang ketiga adalah, coba, saya yakin karena jenengan itu suwuge pakai pol kuaya, coba tes saja, tes. Ya Allah, jenengan itu pengen apa? Pengennya apa? Misalnya pengen, ya Allah, aku dites saja. Ya Allah, saya pengen nanti orang yang punya hutang itu tiba-tiba transfer, tiba-tiba membayar atau apalah. Syarat dan ketentuan berlaku. Nafas syukur setiap hari, pokoknya syukur sambil tersenyum. Masih nggak untungnya nggak apa-apa. Harus tersenyum. Karena senyum itu adalah hal kecil tapi berdampak besar. Senyum itu sedekah. Sedekah yang tidak perlu bayar. Ketika jenengan tersenyum rasanya enak. Coba jenengan semuanya tersenyum. Rasanya enak? Enak, Pak. Makanya jenengan sumpah kita tersenyum mau dewe. Loh, ketika nanti jenengan nafas sadar sambil tersenyum. Ya Allah. Yang saya sampaikan ini semua berdasarkan penelitian dan sudah ada semuanya dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi tinggal praktek tok wis pokoknya. Jadi yang pertama nafas sadar, kemudian nafas syukur, kemudian doain orang, kemudian coba, ya Allah, sebelum doa ya, ya Allah, sambil ini namanya bahasa kerennya itu namanya quantum love, mengirimkan cinta. Dan ini saya pernah ngajar di banyak, ya ada ibu-ibu datang, aku khawatir anakku kuliah di UGM, aku khawatir gini, Bu, ayo praktek sederhana. Besok melusa jenengan praktekin. Terus kalau ada perubahan jenengan WA saya. WA, Pak, ternyata anakku berubah. Berubah gimana? Saya kesana tuh sekarang kamarnya rapi, biasa itu amburadul. Jenengan doa apa memang?
Ya Allah, sambil dibayangin, kemudian seolah-olah dia itu ada di depannya sambil ngomong, ya Allah, anakku iki ya Allah, nek kon rapi wangel, ben mari belajar buku berserakan di mana-mana. Terus saya ngomong begini, "Le, nak, tolong pok nak, nek mari belajar sing rapi, balik no maneh nang nggone." Ngomong gitu setiap hari, tapi nggak ada anaknya, sambil apa ya? Imajiner lah gitu ya, selalu ngebayangin. Dan ternyata tembus. Itu penelitiannya adalah setiap kita, anak sama orang tua, itu namanya punya frekuensi. Frekuensinya ada di sini, maaf, di sini. Namanya asbuzana atau tulang katak, sarikadatu, bahasa orang Budanya. Dan itu kalau antara anak sama keluarga, frekuensinya sangat kayak setrum gitu. Makanya kita tuh kadang-kadang kalau ada apa-apa anak sama kita, anak kita di luar kota, ada apa-apa kita kerasa itu frekuensi. Ada penelitiannya. Nah, kalau udah terbukti seperti itu, jenengan tinggal praktekin. Kalau saya udah biasa praktek, termasuk mempengaruhi anakku nggak mau sekolah. Saya sambil begini, ya Allah, makasih ya Allah, Engkau telah karunia anak, ya Allah, anak ini titipanmu. Dan besok ya Allah dia tadi nggak mau sekolah, ya Allah, makasih ya Allah. Sambil ngebayangin, sambil senang-senang gini, saya sambil tersenyum. Dia besok bangun tidur langsung, Abah, aku mandiin, aku mau sekolah. Yes. Loh, itu yang terjadi, Pak. Betul. Kemarin dia nggak mau sekolah. Saya malam itu, saya biasa bangun jam 3 pagi, mandi pasti ya, supaya seger sebelum ibadah gitu. Sambil ngebayangin gini, ya Allah, makasih ya. Selalu terima kasih dulu, syukur dulu. Makasih. Jadi cara doa menurut kami, menurut riset pikiran itu, Pak, doa itu mesti kita terima kasih dulu ke Allah. Ya Allah, makasih. Doa itu jangan selalu begini, ya Allah, gimana, tolong ya Allah, tolong. Kalau gitu kan rasanya gimana gitu ya. Tapi kalau kita terima kasih dulu rasanya enak gitu. Dan akhirnya anak saya sekolah. Alhamdulillah. Termasuk maaf, istri saya baru kecelakaan, operasi di RSI. Kemudian alhamdulillah, pokoknya bingung dan sebagainya, alhamdulillah selesai. Ketika operasi sudah biaya harus disiap, kemudian saya itu ke ATM. Alhamdulillah, pulang dari ATM dompet hilang. Dompet di ATM saya taruh di atasnya, lupa, hilang. Kemudian ya sudah, hilang, mau ngapain? Kalau saya marah-marah, enggak balik kalau saya marah. Semakin marah, semakin nggak balik. Ya udah, tenang, sambil di mobil. Ya Allah, sambil senyum saya itu. Ya Allah, makasih ya, takdirmu selalu indah. ngenes, tapi ya Allah, makasih. Sambil ngebayangin gini. Saya bilang begini di mobil itu. Ya Allah, saya yakin ya Allah, yang ambil dompet itu orang baik. Gitu, Pak, betul. Kalau ini isinya sumpek bingung, gak balik itu dompet, gak balik. Penuh ketenangan karena semesta ini kan dipenuhi frekuensi baik itu akan memancar ke yang baik gitu loh. Nah terus di mobil itu gini, ya Allah, saya yakin yang ngambil dompet itu orang baik, ya Allah. Dan nanti ya Allah, orang ini akan mencari saya, meskipun dia tidak tahu nomor saya, akan mencari saya dan ketemu di lantai 2. Saya habis memfotokan kaki istri saya karena patah, foto. Kemudian itu betul, Pak, kejadiannya itu siang jam 2. Kemudian sudah saya tinggal, saya balik lagi, dompet udah nggak ada. Kemudian malam saya harus ketemu dokter spesialis. Di lantai 2 itu saya udah lapor ke satpam. Satpam itu saya laporin kalau ada yang nemuin dompet ya. Ternyata saya terakhir nggak ada sama sekali. Ya sudah, nggak apa-apa. Saya di lantai 2 tiba-tiba ada yang nyari-nyari. Dan akhirnya ada yang telepon istri saya. Ternyata di dompet itu ada nomor telepon laundry. Nah, laundry itu dia telepon ke laundry, kemudian laundry ini telepon ke istri saya. Itu loh, Pak, Allah itu kalau udah ngatur kayak gitu, Pak. Jadi telepon ke laundry, ini saya menemukan dompet ini. Loh, KTP-nya siapa? Bu ini. Oh, ini nomornya. Dikasih, Pak. Akhirnya orang ini telepon ke istri saya, kemudian ketemu di lantai 2. Dia ngembalikan. Ya Allah, yang saya pikirkan di mobil tadi terjadi.
Karena apa? Hatinya tenang, hatinya happy, penuh syukur. Jadi mboten ndaki-ndaki, mboten aneh-aneh, mboten. Wes dah. Ya Allah, rezeki kita itu di mana-mana. Ingat jenengan sumoge, cara mengaksesnya mudah. Syukur, ya, terima kasih, makasih. Doain orang dan sambil kalau ada apa-apa sambil diam sebentar. Ya Allah, makasih. Pengen apa? Sambil dibatin. Ngoten nggih? Niki saya lihat karena sudah 5 watt semuanya, tangannya. Digerak-gerakkan seperti ini. Oke, kemudian letakkan di bahunya, di bawah orang yang ada di sampingnya. Oke, ikuti kata-kata saya, Pak, Bu. Saya tahu sudah jam 9 malam. Jenengan kok tinggal 5 watt. Tapi ingat loh ya, komitmennya praktek. Jangan sampai nggak praktek. Untuk menarik, untuk membuktikan jenengan itu sugih pakai pol. Ingat loh ya, awas loh ya, praktek. Oke, yang kiri. Pak, Bu, sampean juga yang semangat ya. Tolong ingetin aku. Kalau aku nggak praktek, kalau aku masih sering ngamuan, tolong jangan sungkan-sungkan. Jiwit yang keras. Sambil ingetin, ayo praktek. Insya Allah kita akan membuktikan betapa kayanya kita. Sugih sampean niku. Matur suwun. Alhamdulillah. Jadi minimal ya, sangunya pada malam hari ini ada 3. Yang pertama apa? Nafas syukur. Yang kedua adalah doakan 10 orang setiap hari, nggak boleh putus. Dan yang ketiga adalah apa? Wes batin. Coba batin. Itu hal simpel, hal sederhana. Dan ternyata sekarang di Amerika lagi rame ilmu namanya telepati. Ilmunya kayak gini. Ya yang saya sampaikan itu. Ternyata di sana belajarnya mahal sekali. Nah, jenengan kita tuh yang di Indonesia udah biasa seperti ini, ya. Tolong dipraktekin. Ingat, doa kita itu bukan kurang doa, bukan. Doanya wis benduwi ndonga. Tapi kita itu kurang sadar bahwa doa itu harus banyak terima kasih. Jangan cuma jaluk tok, terima kasih dulu. Ya Allah makasih sehat, ya Allah makasih mata ini, ya Allah makasih telinga ini, ya Allah makasih mulut ini enggak sariawan, ya Allah makasih tangan, ya Allah makasih kaki, ya Allah makasih jantung. Semuanya terima kasih, baru doa. Enak rasanya. Nek doa pakai sumpek itu wis gak enak blas wis ora. Makanya enggak tembus-tembus ya. Ngoten nggih? Bisa dipahami? Bisa dipraktekkan? Nah, karena sudah bisa berarti waktunya sudah habis, nggih. Pangapunten, terima kasih. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi. Dan sekali lagi Pak, kalau pengen keajaiban itu datang, tolong hindari. Satu yang harus hindari, ngamuan, ya, baperan, emosian, iri, dengki dan sebagainya. Itu dibuang jauh-jauh supaya apa? Kita bisa benar-benar mengakses 90% ruang kosong yang itu akan membuat kita sadar betapa kayanya kita. Ngoten nggih? Terima kasih, mohon maaf. Sekali lagi mohon maaf. Wa'alaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon